Hai, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk readingan kali ini yaitu apa yang tidak kamu tahu tentang dirinya. Di sini sudah saya sediakan 3 pile. Pile 1 yaitu batu sodalite, pile 2 yaitu batu green aventurine, pile 3 yaitu batu tiger eye. Silakan kalian pilih batu mana yang paling memanggil hati kalian. Jadi bukan batu mana yang paling kalian suka, tapi pilihlah batu mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamp sudah saya sediakan di bawah. Silakan kalian pilih dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1 untuk kalian yang memilih batu sodalite. Ya, jadi ini adalah readingan kalian. Jadi apa yang kalian tidak tahu tentang dia ya. Dia ini bisa siapa saja, yaitu orang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Dia bisa aja mantan atau masih gebetan sampai saat ini, ataupun teman, pacar, atau suami, istri, siapapun ya, seseorang yang ada dalam pikiran kalian saat ini, pile 1. Jadi apa yang kalian tidak tahu tentang dirinya? Paling atas ini adalah personality ya, kepribadian. Yang deret tengah ini adalah yang dirasakan, perasaan yang kalian tahu dan yang tidak kalian tahu. Dan deret ketiga ini yaitu perlakuan atau apa yang dia lakukan ya. Oke, kita mulai dari sini. Jadi kepribadian yang kalian tahu dari dia itu orangnya sering menyendiri ya. Kebanyakan dari kalian di sini dealing dengan seseorang yang introvert. Itu yang kalian tahu ya. Yang kalian tahu dia pendiam, nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak cerita ya. Tidak terlalu sering mengungkapkan apa perasaannya. Kalau dia lagi sedih, dia lagi bete, dia lagi kesel, dia jarang banget cerita sama kalian di sini ya. Dan biasanya Eight of Cups ini berbicara tentang seseorang yang low profile ya. Biasanya dia tidak terlalu suka sesuatu yang wah gitu ya, sesuatu yang materi. Dia lebih suka segala sesuatu yang memiliki arti yang dalam. Jadi dia ini orangnya tidak terlalu suka hal-hal yang keduniawian ya, yang kalian tahu seperti itu ya. Orangnya low profile, nggak terlalu suka seperti money minded gitu, nggak ya, seperti yang orang mengeluh-elukan sesuatu atau seseorang atau materi atau uang ya. Dia nggak terlalu tertarik seperti itu yang kalian tahu ya. Dan yang kalian tahu, dia selalu melakukan apa yang benar menurut mereka. Mereka tidak akan bisa diatur atau bisa dikasih tahu ya. Intinya mereka sendiri sudah memiliki pemikiran dan pendapatnya mereka sendiri yang mereka percayai itu benar. Jadi mereka jarang sekali mendengarkan pendapat orang atau apa kata orang, karena mereka sendiri sudah punya prinsip ya. Apa yang kalian tidak tahu dari kepribadiannya ya? Yang kalian tahu, dia tadi saya bilang ya, dia introvert, pendiam ya, tidak terlalu ekspresif. Yang kalian nggak tahu di sini dari dia itu ada Ten of Swords ya. Jadi kenapa dia sering bersikap
jauh dari kalian ya, sering bersikap seperti pendiam, jarang bicara, atau dingin ya. Ya karena memang dia aslinya juga orangnya memang dingin. Di sini ada Ten of Swords, itu yang berarti memang orangnya juga dingin. Susah untuk didekati ya. Dan dia ini memang orang yang sudah berkali-kali mengalami sebuah hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat dia kecewa, kegagalan. Jadi dia sudah banyak menghadapi hal-hal yang menyakitkan di dalam hidupnya ya. Dan dia kalau di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah relationship, dia itu sering sekali gagal sebelumnya ya. Sebelumnya dia sering sekali mengalami sebuah kegagalan, kehancuran, baik itu di dalam sebuah hubungan atau apapun yang terjadi dalam hidupnya. Bisa jadi sejak kecil dia sudah mengalami banyak hal-hal yang menghancurkan gitu ya. Jadi itulah kenapa dia bersikap seperti introvert, tidak mudah dekati, dan sangat pendiam ya. Itu terjadi karena pertumbuhan emosionalnya dari kejadian-kejadian yang menyakitkan. Itulah yang membuat dia menjadi introvert ya, karena ada pertumbuhan emosional di dalam dirinya. Lalu apa yang dirasakan? Yang kalian tahu di sini ada Seven of Swords. Setahu kalian dia lebih sering menghindari konflik ya. Mungkin kalau misalnya ada beda pendapat atau ada pertengkaran atau kalian menuntut sesuatu, dia langsung menghindar, menjauh. Ya, karena di sini ada Five of Swords, ada 5 pedang yang dia bawa. 5 pedang itu menggambarkan sebuah perang, konflik, pertengkaran ya. Jadi dia bawa kabur ya. Jadi itu maksudnya dia lebih senang menghindari sebuah konflik atau beda pendapat. Ya, jadi yang kalian lihat adalah 2 pedangnya di sini. Yaitu seseorang yang seperti selalu lebih fokus kepada solusi daripada konfliknya. Ya, jadi di depan kalian dia selalu seperti calm down, dia selalu tenang ya. Dan dia lebih nyaman jika menghindari konflik, atau kalau kalian ada misalnya ngambek sama dia atau apapun ya, dia lebih nyaman menghindar ya daripada ribut sama kalian. Yang kalian nggak tahu tapinya di sini ya, yang kalian nggak tahu itu dia ternyata gampang tersinggung. Walaupun dia kelihatannya tenang di sini ya, dan kelihatan selalu menghindari konflik ya, ada yang disembunyikan dari kalian di sini. Apa itu? Yaitu ini, di dalamnya dia merasa cepat tersinggung sebenarnya ya. Kalau kalian sedang di dalam sebuah hubungan sama dia, walaupun itu hubungan pacaran atau PDKT ya, lagi di dalam sebuah hubungan lah sama dia ya, entah itu hubungan pertemanan atau gebetan atau pacaran, dia ini orangnya nggak suka dituntut ya. Itu yang kalian nggak tahu. Jadi kalau kalian misalnya ada menuntut sesuatu apapun itu ya, dia akan terlihat tenang, seperti take it easy ya, santai, tapi dalamnya dia nggak suka dituntut. Dia nggak suka berbagai macam tuntutan, entah itu mau tuntutan yang kecil, besar ya, yang sepele, apapun itu ya.
Orangnya nggak bisa digituin, atau maksudnya orangnya nggak bisa disuruh. Orangnya nggak suka disuruh sama sekali, nggak suka diatur sama sekali. Itu yang kalian nggak tahu. Jadi kalian harus lebih berhati-hati kalau berbicara, bertindak sama dia ya. Karena dia orangnya gampang tertekan dengan segala tuntutan, atau kalau ada seseorang yang ngatur dia, nyuruh dia nggak suka itu. Atau bisa jadi kalau kalian nggak di dalam sebuah hubungan, dia orangnya suka yang ingin lebih dari kalian, atau ada rasa kompetitif ya, atau ada rasa iri kalau kalian tidak dalam hubungan percintaan ya. Ada rasa iri dari dia bahwa dia juga bisa atau ingin lebih dari kalian ya di sini. Itu yang kalian tidak tahu. Dan saya merasa bagi kalian yang memilih PL1, kebanyakan dari kalian saat ini sedang mengalami banyak konflik sama dia ya, mengalami situasi yang gak enak sama dia. Karena di sini ada kartu The Tower dan juga The Moon Reverse, The Moon terbalik ya. Jadi kebanyakan kartu ini akan keluar kalau seseorang sedang menghadapi banyak konflik, banyak perseteruan, kekacauan ya. Jadi kebanyakan dari kalian saat ini hubungannya sedang tidak baik-baik dengan dia ya. Jadi belakangan ini barangkali ada perkataan yang membuat kalian sedih atau tersinggung atau kecewa dari dia ya. Karena di sini ada The Tower. Ada sikapnya dia yang mungkin terlihat toksik ya bagi kalian. Kalian merasa kalau dia belakangan ini mungkin ada berbuat atau mengatakan sesuatu yang toksik, yang kasar, atau bisa jadi tidak sopan atau marah ya, yang membuat kalian merasa kecewa, sedih, dan kaget. Jadi di depan kalian dia nih orangnya memang keras banget. Kalau ngomong A ya A, B ya B, nggak bisa dilawan, nggak bisa disangkal ya kebanyakan dari kalian yang dealing dengan orang ini. Entah itu walaupun nggak bisa disangkalnya dengan cara yang halus, atau dengan cara yang kasar, atau dengan cara yang keras. Intinya yang kalian tahu memang dia orangnya keras ya kalau berbicara ataupun bertindak. Kenapa dia seperti itu? Yang kalian nggak tahu yaitu di sini ada Knight of Swords. Yang kalian nggak tahu memang dia ini orangnya pintar, ya pintar dan memiliki pemikiran yang kuat, yang biasanya orang-orang seperti ini tuh terjadi karena orang yang memang sudah mengalami banyak masalah ya. Di sini ada Ten of Swords. Banyak swords, banyak sekali pedang di sini yang menusuk dia ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang dia hadapi, yang menusuk dia, sehingga dia tahu saat ini apa yang harus dia lakukan. Ya, dia menjadi seseorang yang strong-minded people, yang menjadi orang yang memiliki pemikiran kuat dari segala kekecewaan dan masalah yang dia hadapi sebelumnya. Dan dia ini orangnya sukanya yang cepat, nggak suka yang lelet. Ya, jadi mungkin kalau misalnya, ini contoh aja ya. Contoh kalau misalnya dia ngajak kalian makan nih misalnya.
Lalu kalian kalau mau keluar, kalian itu nggak bisa kalau tanpa make up gitu ya, atau nggak mandi, atau tanpa siap-siap yang memakan waktu lumayan gitu ya. Dan dia nggak suka, karena dia ini orangnya sukanya yang cepet, yang gercep, yang nggak suka lelet. Jadi kalau misalnya kalian cuma mau makan ke sebelah gitu, yang deket-deket aja, pasti dia bakal bilang, ya ampun cuma makan ke sebelah doang, perlu dandan 1 jam atau dandan 30 menit gitu ya. Jadi menurut dia itu gak worth it buat ditunggu, seperti itu. Itu cuma contoh aja ya, misalnya seperti itu. Sehingga kalian tersinggung atau kalian bete atau gak nyaman dengan sikap atau perkataannya dia yang seperti itu. Seperti itu contohnya ya. Kurang lebihnya. Dan di sini ada the moon terbalik ya. Jadi ini energi dia saat ini ya. Jadi mungkin karena konflik yang sedang kalian hadapi saat ini, dia pun juga saat ini sedang tidak bisa berpikir jernih. Atau mungkin dia saat ini sedang mengalami banyak masalah ya. Saya merasakan di sini saat ini dia sedang mengalami banyak masalah atau kekacauan, entah itu di dalam pekerjaannya, di keluarganya, atau bisa jadi dengan kalian di sini ya. Dan saya tarik satu kartu di sini, klarifikasi dari Oracle Cards ya. Dan di sini ada be patient ya. Saya merasa ini kartu untuk kalian ya. Jadi kalau kalian dealing dengan orang seperti ini, ya memang kalian harus sabar. Banyak-banyak sabar untuk dealing dengan seseorang seperti ini. Karena dia memang orangnya sedikit keras kepala, ya nggak bisa diatur, dan nggak bisa digurui, ya. Dan di sini saya melihat, coba kalian lihat gambar ini ya, 8 of Cups, 7 of Swords. Jadi yang kalian tahu memang orangnya suka ngilang ya. Barangkali kalian dealing dengan seseorang yang kadang ngilang beberapa saat, kadang datang lagi. Ya, yang kalian tahu dia jarang sekali mungkin menghubungi kalian atau apapun ya, karena memang dia lebih senang dan nyaman sendiri. Dan dia pikir kalau misalnya kalian dalam sebuah hubungan ya, dia pikir semua hubungan itu melelahkan dia, karena pasti ada di dalam sebuah hubungan itu pasti ada tuntutan buat dia ya, yang buat dia itu males buat dealing dengan tuntutan apapun gitu loh. Jadi dia itu kalau dalam sebuah hubungan dia itu maunya kalian itu nggak banyak nuntut. Ya kalian nerimo aja ya, apa yang dia katakan, apa yang dia bilang, apa yang dia lakukan. Kalian seseorang yang lebih submisif, yang lebih nurut, itu yang bisa membuat dia bertahan sama kalian kalau kalian orangnya seperti itu. Lebih nurut, lebih diam, ya sabar, nggak banyak nuntut ya, dan lebih mensyukuri kehadirannya, karena dia ini orangnya memang lebih sering sendiri, lebih suka sendiri ya, karena dia butuh kebebasan emosional juga di dalam sebuah hubungan ya. Oke, sekian dulu untuk readingan pile 1. Semoga readingan ini resonate dengan kalian ya, dan jangan lupa readingan ini bersifat general, jadi belum tentu cocok dengan kalian semua, oke? Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi, dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 2, bagi kalian yang memilih batu green aventurine, jadi ini adalah readingan kalian ya. Oke, jadi apa yang kalian tidak tahu tentang dirinya ya? Di sini saya sudah tebarkan kartu. Yang paling atas yaitu kartu personality atau kepribadiannya ya. Ini yang kalian tahu, ini yang tidak kalian tahu ya.
Dan di deret tengah ini, apa yang dia rasakan terhadap kalian, ini yang kalian tahu, dan ini yang tidak kalian tahu. Dan di deret paling bawah, ini apa yang dia lakukan, yang kalian tahu di sebelah sini, yang tidak kalian tahu di sebelah sini ya. Dan ini energinya dia saat ini, oke? Jadi yang kalian tahu ya, kepribadiannya dia, mungkin kebanyakan dari kalian di-link dengan seseorang yang menganggap bahwa sebuah materi itu sangat penting di dalam hidupnya ya. Seperti apapun yang segala macam hal yang berbau tentang duniawi, karena Pentacles berbicara tentang keduniawian ya, berbicara tentang materi. Jadi dia ini orangnya yang kalian tahu kalau dia itu menurut dia bahwa uang, harta, kedudukan, ya apa yang dikenakan itu sangat penting buat dia. Itu yang kalian tahu ya. Sedangkan sebenarnya dia orangnya juga spiritual, karena di sini ada The High Priestess. Jadi The High Priestess juga menggambarkan seseorang yang spiritual, yang sangat intuitif ya. Jadi dibalik sikapnya dia yang sangat seperti mementingkan segala sesuatu yang berbau materi, atau dia sangat menyukai segala sesuatu hal yang terlihat baik, segala sesuatu hal yang terlihat keren ya, apapun itu, bisa status ya, bisa harta benda, uang, dan segala macam ya. Itu yang kalian tahu, yang kalian lihat. Dia orangnya cukup ya materialistis barangkali, atau dia orangnya yang benar-benar menganggap bahwa kesuksesan itu penting ya, kekayaan itu penting, status itu penting ya. Jadi segala hal yang keduniawian, yang terlihat baik ya, itu menurut dia itu penting, itu yang kalian tahu. Tapi padahal di dalamnya dia orangnya juga cukup spiritual ya. Jadi di sini dia cukup pintar juga ya, tidak melulu seperti itu, dia orangnya spiritual juga ya. Dia tidak melulu hanya memperhitungkan masalah keduniawian ya. Dan kebanyakan dari kalian mungkin dealing dengan seseorang yang menurut saya terbilang cukup nice ya, cukup nice, sopan, baik, rendah hati ya, dan tidak egois, karena di sini ada Seven of Wands terbalik. Jadi apa yang dia rasakan sama kalian, yang kalian tahu, dia orangnya selalu ada untuk kalian ya, selalu mengatakan iya seperti itu untuk kalian ya, selalu mengalah seperti itu, karena ini Seven of Wands-nya terbalik ya. Jadi dia seperti selalu bisa meluangkan waktunya untuk kalian tuh selalu ada waktu ya. Tapi yang tidak kalian tahu apa yang dia rasakan terhadap kalian, bahwa dia juga terkadang butuh waktu untuk sendiri. Bukan berarti dia di saat bersama kalian dia tidak enjoy atau tidak menikmati atau tidak senang bersama kalian, tidak seperti itu. Tapi di sisi lain dia butuh waktu banyak juga untuk sendiri, untuk me time yang untuk dia ya. Walaupun dia enjoy banget juga di saat dia bersama kalian, dia sangat menikmati kebersamaan itu sama kalian ya. Tapi dia juga terkadang butuh waktu untuk sendiri, untuk memanjakan dirinya sendiri ya. Nggak selalu yang kalian tahu dia selalu happy ya, pokoknya untuk kalian, selalu ada untuk kalian ya, selalu mendengarkan curhatan kalian, dia selalu menyediakan telinganya untuk mendengarkan kalian. Tapi di sisi lain dia juga ingin
didengarkan, ya juga ingin diperhatikan dan dimanja, ya. Lalu apa yang dia lakukan? Yang kalian tahu di sini dia selalu bisa menghibur kalian, yang saya rasakan di sini ya. Dia selalu ada untuk kalian ya. Dia selalu memberikan apa yang dia bisa, apa yang dia punya ya. Memberikan hatinya apapun itu ya. Tergantung dari hubungan apa antara kalian ya. Jadi dia ini selalu, kalau misalnya kalian pacaran atau dalam hubungan yang PDKT atau suami istri, dia selalu nice sama kalian. Dia selalu bersikap romantis sama kalian ya. Intinya dia selalu mencurahkan segala isi hatinya ya. Memberikan hatinya kepada kalian, dia tidak ragu. Ya. Ini yang kalian tahu ya. Yang kalian nggak tahu itu di sini ada Seven of Pentacles reverse, terbalik ya. Jadi yang tidak kalian tahu bahwa dirinya juga terkadang merasa tidak baik. Ya, jadi di depan kalian dia selalu merasa baik-baik saja. Dia selalu dalam keadaan oke. Ya, dia selalu dalam keadaan fine. Tegar, kuat. Ya. Tapi yang tidak kalian tahu, terkadang dia juga merasa low self worth ya. Jadi terkadang merasa kecil hati juga ya. Terkadang dia merasa tidak oke, hanya dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia lebih yang saya rasakan dia lebih berpura-pura baik. Maksudnya bukan berpura-pura baik, maksud saya berpura-pura baik-baik saja. Itu maksud saya ya, berpura-pura dia tuh dalam keadaan oke, dalam keadaan fine, dalam keadaan happy ya. Padahal di dalamnya dia terkadang merasa tidak oke. Saya nggak tahu tidak oke-nya seperti apa dengan kalian ya. Ya, tapi dia selalu memperlihatkan seolah-olah segala sesuatunya baik-baik saja. Ya, karena dia selalu terlihat tegar, kuat, ya, selalu bisa menolong kalian di sini saya rasa. Selalu mengatakan iya, tidak pernah bisa menolak kalian di sini. Apapun yang kalian minta selalu dia beri ya. Tapi yang kalian tidak tahu di sini ya itu tadi ya. Dia terkadang menutupi, maksud saya tadi ya, menutupi keadaan yang tidak baik. Ya, jadi dia kalau dia dalam keadaan tidak baik dia nggak mau bilang. Ya, seperti itu. Dan di sini energinya dia temperance ya, itu cocok banget ya, karena tadi dia itu harus menyeimbangkan antara pikiran, perkataan, ya, dan perbuatannya dia. Jadi maksudnya mungkin di sini ada yang nggak balance ya dari dalam dirinya. Jadi mungkin dia tidak bisa mengungkapkan atau tidak tahu caranya mengungkapkan apa yang dia rasakan saat itu. Kalau misalnya mungkin dia saat lagi nggak dalam keadaan tidak oke, tidak fine, lalu kalian meminta tolong karena dia ngerasa nggak enak atau takut untuk tidak menolong kalian, atau takut untuk ditolak kalian, takut misalnya kalian marah sama dia, jadi dia selalu bilang iya, selalu bersedia untuk melakukan apapun untuk kalian ya. Jadi di sini ada yang kurang balance dari dalam dirinya yang harus dia seimbangkan ya, antara mana yang bisa dia lakukan, mana yang tidak, antara apa yang harus dia katakan ya, atau apa yang harus tidak dia katakan, itu dia harus seimbangkan ya, antara pikiran dan jiwanya dia, antara pemikiran dan perkataannya dia yang mungkin apa yang dia rasakan tidak seperti apa yang dia katakan ya, seperti itu. Jadi dia ini harus tahu caranya
bagaimana mengatakan apa yang dia rasakan dengan kalian ya, apa yang dia pikirkan dengan kalian dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai. Mungkin dia belum tahu caranya seperti apa ya. Dan satu kartu Oracle Cards di sini yang saya tarik untuk klarifikasinya. Nah, di sini ada stop ya. Dan menariknya bottom of the deck ya. Jadi paling bawah di sini ada say yes. Kalau digabungkan ya di sini menjadi stop to say yes. Barangkali dia selalu mengatakan iya, lebih sering mengatakan iya terhadap kalian, lebih sering berbuat sesuatu ya, mau melakukan sesuatu untuk kalian, jarang mengatakan tidak. Barangkali dia orang yang gak enakan ya, misalnya salah satu contohnya seperti itu ya. Jadi dia harus stop saying yes, stop mengatakan iya terus ya. Jadi dia juga harus tahu kapan mengatakan tidak, dan selama itu emang memiliki alasan yang cukup masuk akal untuk mengatakan tidak, dia harus membalanskan, menyeimbangkan bagaimana caranya mengatakan tidak ya, atau bagaimana caranya mengekspresikan apa yang dia rasakan ya. Kalau emang dia ingin mengatakan sesuatu yang tidak, atau apapun yang menolak atau apapun, dia harus tahu caranya ya. Dia harus menyeimbangkan ya apa yang ingin dia katakan dari apa yang dia pikirkan. Oke, pile 2 sekian dulu untuk readingan kalian. Semoga readingan ini resonate ya dengan kalian, dan jangan lupa ini adalah general reading, jadi belum tentu cocok untuk semuanya. Oke, silakan klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 3, untuk kalian yang memilih batu Tiger Eye, ini adalah readingan kalian ya. Oke, jadi apa yang tidak kalian tahu tentang dirinya ya? Dia ini bisa siapa saja, bisa gebetan kalian, pacar, suami atau istri, atau mantan kalian ya. Dari kartu ini saya melihat mungkin kebanyakan dari kalian sedang nggak komunikasi ya, atau sedang dalam konflik ya. Jadi dua kartu di sini adalah personality atau kepribadiannya dia ya. Yang ini yang kalian tahu, ini yang tidak kalian ketahui, dan ini apa yang dia rasakan di daerah tengah ini. Ini apa yang kalian tahu, dan ini yang tidak kalian tahu ya. Dan di sini apa yang dilakukan, ini apa yang kalian tahu, dan di sini apa yang tidak kalian tahu. Oke, di sini untuk yang kalian tahu ya, di sini ada Five of Swords. Ini adalah kepribadian atau sikapnya dia ya sama kalian belakangan ini. Jadi yang kalian tahu, dia itu orangnya sedikit egois ya, maunya menang sendiri, dan selalu meng-create sebuah drama, atau dia suka membuat masalah mungkin ya, seperti itu, atau suka memancing keributan ya. Jadi yang kalian tahu, dia terkadang suka mau menang sendiri, egonya besar ya, dan gak peduli dengan perasaan kalian. Itu yang kalian tahu. Padahal yang tidak kalian tahu, di sini ada judgment ya. Jadi terbukti ini hanya mungkin pemikiran kalian saja ya, atau asumsi kalian aja, karena di sini yang sebenarnya dia nggak begitu, tidak seburuk yang kalian pikirkan ya, karena di sini ada the judgment. Jadi ini adalah yang
tidak kalian tahu ya, yang tidak kalian tahu padahal dia orangnya cukup baik, orangnya nggak enakan ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut dia agak mengganjal atau segala sesuatu yang tidak baik ya, atau di luar yang dia perkirakan, dia akan ngerasa nggak nyaman ya. Kalau mungkin kalian berpikir dia suka mau menang sendiri, itu tidak, karena judgment itu biasanya tipikal orang yang sangat tegas ya. Mungkin menurut dia dia bersikap atau bersifat tegas sama kalian, tapi kalian mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang mau menang sendiri dari ketegasannya itu ya. Jadi karena dia ini adalah seseorang yang sangat tahu bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya memperlakukan kalian dengan baik ya. Dia sangat tahu caranya itu ya. Hanya mungkin ini berarti dari pikiran kalian saja ya. Nyatanya dia tidak seburuk itu di dalamnya ya. Dan apa yang dia rasakan terhadap kalian, yang kalian tahu, mungkin dari konflik yang kalian hadapi tadi ya, dari pemikiran kalian yang dia suka mau menang sendiri, egonya besar, sehingga mungkin terjadi keributan atau pertengkaran di antara kalian ya. Jadi yang kalian tahu mungkin saat ini dia kecewa ya, karena sini ada Five of Cups. Setahu kalian mungkin dia merasa kecewa, dan kalian pun juga sedih ya atas kejadian yang mungkin membuat kondisi kalian ada yang saling gak enakan, ada yang diem-dieman ya, atau yang memang sudah benar-benar gak komunikasi ya. Dia, yang kalian tahu dia kecewa ya. Dan yang sebenarnya apa yang dia rasakan di sini ada Six of Swords reverse, terbalik ya. Yang kalian tidak tahu, dia juga nggak bisa move on dari kalian ya. Dia masih terus memikirkan kalian, masih terus memikirkan masalah yang terjadi di antara kalian ya. Kenapa itu bisa terjadi kalau memang kalian saat ini sedang terlibat konflik ya. Jadi dia pun masih susah untuk move on dari kalian ya. Yang kalian nggak tahu, mungkin kalian berpikir dia sudah bisa move on, dia sudah mungkin dekat dengan orang lain. Bagi kalian yang sudah lama tidak berkomunikasi ya, mungkin dia sudah bersama dengan seseorang yang lain ya. Tapi padahal yang sebenarnya terjadi, dia masih belum bisa move on dari kalian. Dan di sini apa yang dia lakukan yang kalian tahu, di sini ada Queen of Cups reverse, terbalik ya. Ini yang kalian tahu, yang kalian pikirkan, yang kalian asumsikan. Kalau dia orangnya nggak peka, kalau dia mungkin sekarang saat ini udah nggak ada rasa sama kalian, atau mungkin sudah nggak cinta lagi sama kalian ya. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Padahal yang sebenarnya yang kalian nggak tahu, dia ngerasa masih sangat mencintai kalian, karena di sini ada the world. Ya, dia masih merasakan koneksi yang kuat sama kalian di sini ya. Yang kalian nggak tahu itu, kalian merasa bahwa dia udah nggak cinta lagi sama kalian, karena di sini ada Queen of Cups terbalik. Ya, kalian berpikir dia mungkin sudah melupakan kalian, mungkin dia sudah sama yang lain. Kenyataannya dia masih belum bisa lupa sama kalian. Dan perasaannya dia masih sangat kuat sama kalian ya, dan dia masih mencintai kalian di sini. Dan untuk energinya dia ada The Emperor di sini, which is itu positif ya, bagus banget, karena di sini The Emperor yang saya merasakan dia akan melakukan sesuatu yang benar sama kalian ya. Dia menginginkan menyelesaikan masalah ini sehingga tidak ada konflik lagi di antara kalian.
sehingga hubungan kalian akan baik-baik saja. Itu yang dia inginkan saat ini ya. Dia ingin berbuat sesuatu hal yang baik. Ya. Dia ingin mengontrol situasi ini agar tetap damai, ya, aman dan baik. Jadi itu sangat bagus ya untuk energinya dia saat ini, The Emperor, bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia akan melakukan itu, sesuatu yang benar itu dengan kalian ya. Dan satu kartu Oracle Cards di sini untuk klarifikasinya ada Just Laugh ya. Ketawa aja, maksud saya di sini tertawalah ya. Kalian tidak usah terlalu sedih, kalian tidak usah terlalu galau ya dengan situasi yang kalian hadapi dengan dia saat ini. Kalian relax aja ya. Kalian let go apa yang perlu di let go, maksudnya kalian lepaskan apa yang perlu dilepaskan ya. Melepaskan segala energi negatif, segala asumsi-asumsi yang nggak benar tentang dirinya ya. Kalian di sini diharuskan untuk relax ya, have fun dulu ya, bersenang-senang dulu ya, ambil liburan ya, atau mungkin refreshing ya. Just love, karena bottom of the deck dari kartu oracle-nya ada say I'm sorry. Wow ya, mungkin karena di sini ada kartu The Emperor ya, untuk energinya dia akan berbuat sesuatu yang benar. Jadi saya rasa di sini dia akan meminta maaf ya, mungkin. Jadi intinya dia akan memulai komunikasi lagi dengan kalian, bisa minta maaf ya. Atau mungkin kalian juga bisa minta maaf dengan dia di saat dia sudah mulai menghubungi kalian, berkomunikasi lagi sama kalian. Jadi kalian akan tertawa, bahagia setelah itu, dan akan lega setelah itu ya. Jadi saat ini kalian relax aja, santai aja dulu, tidak usah terlalu berpikir berat, sedih, dan galau ya. Karena dia akan berbuat sesuatu hal yang benar untuk kalian ya. Bisa jadi dia akan mulai berkomunikasi lagi sama kalian dan minta maaf, karena di sini ada say I'm sorry ya. Dan setelah itu kalian bisa lega dan kalian akan ceria kembali, karena di sini ada just love. Wow, bagus banget ya. Oke, sekian dulu untuk readingan pile 3 ya. Semoga readingan ini resonate dengan kalian. Dan jangan lupa bahwa readingan ini bersifat general ya, jadi belum tentu energinya cocok untuk semua. Oke, kalau kalian suka dengan readingan ini, silakan klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.